Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pelajaran kita terkait dengan dalil-dalil akal berkenaan dengan fadilah ilmu yang kebetulan selama 2 minggu ini saya harus absen dan saya minta maaf sekali karena ada hal yang sangat urgent yang tidak bisa saya tinggalkan sama sekali. Dan alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu kembali dan melanjutkan pelajaran kita di majelis ilmu setelah maghrib ini insyaallah. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa kata Imam Al-Ghazali itu kita tidak akan mengerti meletakkan hukum pada sesuatu jika kita tidak mengerti tentang objek yang kita hukumi. Beliau memberi contoh yang sangat bagus sekali ketika mengatakan bahwasanya jika saya ingin mengatakan bahwa Zaid itu adalah ahli hikmah, maka saya tidak akan mungkin bisa menyembahkan kata hikmah tersebut kepada Zaid jika hikmah itu sendiri saya tidak paham. 2 minggu sebelumnya kami sendiri masih ingat ada di antara kita yang mengatakan bahwa hikmah itu adalah kebijaksanaan. Hakikatnya hikmah itu sendiri lebih luas dari hanya sekedar kata bijaksana. Kalau mau lebih luas dan mendetail, kata bijaksana sendiri belumlah cukup untuk mewakili makna hakikat daripada kata hikmah itu sendiri. Saking luasnya dan mendalamnya makna hikmah itu sendiri. Karena bijaksana sendiri secara umum bisa dipahami, tidak mesti terkadang harus bersumber kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Setidaknya itu yang dipahami oleh filsafat Yunani misalnya. Tetapi di dalam Islam, konsep hikmah mesti sandarannya kepada wahyu, tidak bisa dilepaskan. Kalau tidak, bagaimana kita menafsirkan ayat Al-Quran ketika Allah mengatakan yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah mendatangkan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan siapapun yang diberi hikmah telah diberikan kebaikan yang luar biasa banyak. Maka bagaimana kemudian kita memberi makna hadis ayat ini yang bercerita tentang bahwa hikmah yang diberikan oleh Allah kepada seseorang merupakan kebaikan yang paling banyak. Jika kemudian kebijaksanaan yang kita pahami itu terlepas dari sumber Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nah, terkait dengan hal ini maka pemahaman terhadap hikmah sebagai ilmu itu menjadi penting agar kita bisa memberi hukum pada sesuatu. Itu sebabnya kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan dalam pembahasan selanjutnya mengatakan begini: wa'lam, dan ketahuilah, anna syai'an nafisal marghuba fihi, bahwasanya sesuatu yang berharga yang diinginkan, yang qasimu ila, ia terbagi kepada yang pertama ma yutlabu li ghairihi, apa-apa yang dicari untuk mendapatkan yang lainnya. Setiap yang berharga dalam hidup ini itu selalu tidak terlepas dari 3 hal. Dibagi oleh Imam Al-Ghazali kepada 3 hal. Yang pertama, sesuatu yang dicari karena ingin mendapatkan yang lain. Ambil contoh yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari, kita cari kerja. Hakikatnya ada orang yang butuh kerja. Tidak ada satupun dari makhluk Allah yang butuh
Sehingga pekerjaan itu dicari untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu adalah uang. Itu satu. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, wa ila ma yutlabu lidatihi. Ada juga yang dicari karena memang yang dicari itulah yang dibutuhkan. Seperti kita cari beras, karena beras itu mau dimakan. Kita pergi ke pasar beli beras bukan karena kita ingin jual kembali, tapi kita memang ingin bawa pulang, kita makan bersama keluarga misalnya. Jadi beras dalam konsep ini dicari untuk kebutuhan beras itu sendiri, bukan karena sesuatu yang lain. Wa ila ma yutlabu li ghairihi wa lidatihi jami'an. Ada juga komponen lainnya dalam kehidupan yang kita cari itu, kita butuh kepada benda tersebut, tapi bersamaan dengan itu kita juga butuh yang lain dengan adanya benda tersebut. Ambil contoh seperti petani yang menanam padi. Petani yang menanam padi gak selamanya pengen makan padi, tapi padi itu biar bisa dijual untuk dapatkan uang. Jadi kasus padi pada petani itu dua, dicari untuk dimakan sekaligus dicari untuk mendapatkan yang lain, yaitu uang. Semua dalam hidup nggak lepas dari tiga hal itu. Bapak ngelakuin apa saja nggak lepas dari tiga hal itu. Bapak beli motor, mesti harus salah satu dari tiga komponen ini terwujud. Mesti. Bapak beli sandal, bapak beli baju, hatta bapak beli perhiasan kepada keluarga, kepada istri dan segala macamnya, itu semua tidak terlepas dari salah satu dari tiga komponen ini. Semuanya. Tetapi contoh yang saya berikan tadi itu contoh yang hanya sekedar memahami konsep pembagian apa yang kita cari di dalam kehidupan, supaya kita lebih mudah memahaminya. Tetapi Imam Al-Ghazali memberi contoh yang lebih bagus. Saya hanya memberikan contoh yang sederhana agar kita paham apa yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali pada tingkat dasar. Adapun Imam Al-Ghazali sendiri mencoba untuk mengupas tiga komponen ini secara lebih mendalam, karena bagaimanapun pada akhirnya konsep yang tertinggi itu ketika ilmu disandarkan kepada agama, maka beliau mencoba membentuk sebuah contoh yang melahirkan pemahaman yang lebih mendalam dari contoh yang saya berikan agar kita mempunyai pemahaman dasar. Kata beliau, fama yutlabu lidatihi asyrafu wa afdal. Sesuatu yang dicari karena dibutuhkan, sesuatu itu karena memang dibutuhkan, bukan karena kita ingin mencari sesuatu yang lain dengan adanya hal tersebut, tidak. Karena sesuatu itu yang dibutuhkan, asyrafu wa afdal, lebih mulia dan lebih baik, kata beliau. Mimma yutlabu li ghairihi wal matlubu li ghairihi. Atau yang dicari karena ingin mendapatkan yang lain, atau didapatkan karena sesuatu yang lain. Dalam bahasa yang lain, jika kita mencari satu hal di dalam kehidupan ini karena kita memang butuh pada hal tersebut, itu adalah tingkatan yang paling tinggi dibandingkan kita cari sesuatu tapi untuk mendapatkan sesuatu yang lain, atau kita cari sesuatu karena kita butuh kepada sesuatu tersebut sekaligus butuh kepada yang lain. Tapi ketika kita mencari sesuatu hanya karena butuh tanpa ada pengaruh lagi yang lainnya, itulah yang lebih tinggi, kata beliau. Maka beliau memberi contoh begini, wal matlubu li ghairihi, yang dicari karena butuh yang lainnya. Contohnya, kata beliau, ad-darahim wad dananir, seperti dirham dan dinar. Dirham itu mata uang perak, dinar itu mata uang emas. Kita pulang ke rumah, kita tanya kepada istri kita, "Bu, kenapa suka sekali nyimpan emas?" Kira-kira istri kita jawab apa? Kalau pertanyaan itu kita ajukan, minimal dia akan jawab, "Pak, kalau nanti harga emas meninggi kan kita bisa jual, Pak. Dapat uang lebih banyak." Jadi nyimpan emas karena butuh emas atau karena butuh yang lain? Butuh yang lain, bukan karena butuh emas. Karena emas gak bisa dimakan, sebagaimana dirham juga tidak bisa dikunyah. Mesti menyimpan dinar dan dirham karena nilainya, sehingga ketika diganti dia menjadi barang berharga.
Bahkan Imam Ghazali mengatakan, kenapa ini tidak terlalu tinggi dari 3 komponen tadi? Ini yang paling teratas. Kata beliau, fa innahuma hajarat. Perak dan emas itu sesungguhnya adalah 2 batu. La manfa'ata lahuma, yang tidak ada manfaat bagi keduanya. Walaula anna Allah subhanahu wa ta'ala yusirru qada' al-hajati bihima. Sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memudahkan untuk supaya kita bisa menunaikan kebutuhan kita dengan keduanya, lakana wal khasba'u bimathabatin wahidah, maka perak dan emas itu sama nilainya seperti kerikil. Sama. Coba kalau Allah tidak mentakdirkan pada dirham dan dinar itu ada nilai, bukankah kemudian emas dan perak itu sama nilainya seperti batu sungai? Sama tidak? Jadi bukan karena emas dan dinarnya yang istimewa, tapi nilai yang digandungnya. Kita cari dirham dan dinar, kita perlu beli emas dan beli perak, bukan karena emas dan peraknya, tapi karena nilai yang dia kandung, sesuatu yang lain. Jadi orang yang mencari emas, sesungguhnya dia bukan karena butuh emas, dia mencari emas karena butuh kepada nilai yang dikandung oleh emas. Kata Imam Al-Ghazali kemudian, walladhi yutlabu lidzatihi, adapun yang dicari karena yang dicari itulah yang dibutuhkan. Contohnya kata beliau, fas'adatu fil akhirah, yaitu kebahagiaan di hari akhirat. Waladzatun nawari liwajhillahi ta'ala, dan lezatnya melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kebahagiaan yang dicari karena memang kita butuh kebahagiaan itu, bukan karena yang lain. Ada yang mengatakan begini terkait dengan ayat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sepakat ahlu sunnah wal jamaah, tidak ada perbedaan pendapat dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah. Maunya ahlul athar, mau maturidi, mau asy'ari, sama semuanya, bahwa nanti di hari akhirat orang yang beriman akan dapat melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka pada hari itu berseri-seri kepada Tuhan mula, kepada Tuhan mereka lah mereka melihat. Kalimat melihat di sini sepakat ahlu sunnah wal jamaah bahwa yang dilihat melihat Allah dengan mata telanjang. Tapi hakikatnya tak bisa diceritakan sekarang karena Allah tidak menjelaskan bagaimana dirinya. Nanti syaratnya bagaimana Ustaz? Masuk surga dulu. Karena hanya orang yang masuk surga yang bisa melihat Allah. Dan ini dibahas Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Alusi dalam Ruhul Ma'ani, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, semua membahas masalah ini. Yang menariknya mereka juga bersepakat bahwa kenikmatan terbesar di dalam surga itu bukan kenikmatan yang Allah sediakan di dalam surga, bukan bidadarinya, bukan makan minumnya, bukan tidurnya, bukan kehidupannya, bukan sungai-sungai yang mengalir deras di bawah-bawah surga dengan begitu indahnya. Bukan itu ternyata kesenangan yang paling tinggi yang dimiliki oleh seorang muslim dalam surga. Kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga adalah melihat Allah. Siapapun yang ditakdirkan sampai pada derajat ini, dia akan lupa dengan kenikmatan surga. Saking indahnya Allah. Makanya ada hadis yang mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai yang indah-indah. Ketika orang melihat Allah nanti di surga, maka akan terkalahkan semua kenikmatan di dalam surga. Orang tak ingat lagi dengan segala kenikmatan dalam surga karena fokus dengan keindahan Sang Pencipta. Maka orang ketika ingin melihat Allah, bukan karena apapun, karena
Ini sesuatu yang diharapkan dan dicari untuk didapatkan, bukan karena yang lainnya. Inilah yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali, sesuatu yang dicari karena memang yang dicari itulah yang dibutuhkan. Maka ketika beliau mengatakan kebahagiaan di dalam kehidupan akhirat dan melihat Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bahwa tidak ada kenikmatan bagi seorang hamba kecuali kenikmatan yang itu. Maka coba lihat tentang kehidupan dunia, misalkan ada begitu banyak ayat dan hadis Rasulullah yang menggambarkannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang sia-sia belaka. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali main-main dan sedang berau saja. Segitunya bahasa-bahasa, segitunya. Bahkan kebetulan tadi malam saya sedang mengkaji bab ruh. Jadi saya lagi menulis sebuah tulisan tentang kehidupan hari akhirat. Salah satu pembahasannya tentang ruh. Disebutkan ketika orang mau meninggal dunia, Pak, di detik-detik akhir dari hidupnya, ketika Allah mencabut nyawanya, pada saat itulah Allah memperlihatkan apa yang dia inginkan dan paling berharga untuk kebahagiaan akhiratnya, yang sangat dia inginkan tapi dia malas mengejarnya ketika di dunia. Dia tidak punya waktu untuk mengejar itu. Dia tidak punya kesempatan karena lalai sehingga tidak mendapatkan itu. Ketika dia mau meninggal dunia, diperlihatkan oleh Allah. Punya uang tak sajin bersedekah, lalu Allah perlihatkan betapa indahnya kenikmatan bersedekah pada saat itu. Nikmatnya datang ke majelis taklim, dia punya tenaga, dia punya kesempatan untuk hadir tapi tidak datang. Pada saat meninggal diperlihatkan keindahan tentang majelis taklim, fadilahnya, tapi dia tak bisa berbicara apapun kecuali menyesal. Makanya ada hadis Nabi dalam riwayat Imam Muslim mengatakan bahwa ketika ruh dicabut, yatba'ul basaru, yatba'ul, penglihatan itu mengikuti kemana ruh ditarik oleh malaikat. Ketika ruh kita ditarik dan sampai di tenggorokan, itu mata kita yang tadinya ke bawah, dia akan bergerak menuju ke arah ruh. Semakin ruh ditarik ke atas, maka coba lihat orang yang sakaratul maut, pandangan matanya itu bergerak apa? Bergerak ke arah ruh yang ditarik. Kalau ruhnya dihentak nanti ke kanan, maka mata akan membalikkan ke arah kanan. Kalau dihentak ke arah kiri, maka mata juga akan berbalik ke arah kiri. Maka sunnah Rasulullah mengatakan orang yang dalam posisi begitu disuruh tutup matanya. Itu sunnah Nabi pada saat sakaratul maut. Selain ditalqinkan la ilaha illallah, disuruh tutup matanya. Karena mata itu mengikuti kemana ruh bergerak ketika ditarik oleh malaikat. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah memperlihatkan hal tersebut? Ada orang yang mengerti tentang fadilah sedekah misalkan, seperti contoh yang saya berikan tadi. Ada orang yang mengerti tentang fadilah majelis taklim, dia tahu, tapi dia meremehkan fadilah tersebut. Dia memandang rendah fadilah tersebut, seakan-akan tidak dibutuhkan. Makanya orang di dalam kubur nanti, Pak, begitu orang sudah masuk ke dalam kubur, jika dia seorang mukmin yang ditakdirkan oleh Allah nantinya di akhirat menjadi penghuni surga, di kubur dia langsung diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang siksaan neraka. Bukan tentang kenikmatan surga, tentang siksa kubur. Untuk apa? Supaya bertambah syukurnya. Alhamdulillah, aku tidak berada di tempat tersebut. Tapi orang yang ditakdirkan oleh Allah celaka di alam kubur bahkan mendapat siksaan, yang diperlihatkan pada saat itu adalah tentang kenikmatan surga. Untuk apa? Liyakuna lahu hasratan, itu bahasa hadisnya, supaya timbul rasa penyesalan pada dirinya. Itu dalam kubur. Dari sini kemudian kita paham bahwa setiap insan, apapun dia lakukan di dunia, pada akhirnya ketika berada dalam kubur
Yang diinginkan adalah kebahagiaan di akhirat. Maka kebahagiaan di akhirat, orang yang mengerti hakikat kehidupan, mengerti hakikat beragama, mengerti hakikat menjadi seorang hamba, dia tidak akan mencari ridho siapapun kecuali ridho Allah. Dia tidak akan mencari kesenangan apapun kecuali kesenangan akhirat. Dia tidak akan melakukan apapun kecuali yang dia lakukan itu sesuai dengan koneksi akhirat. Dia mencari rezeki, tapi ketika Allah memanggilnya untuk Allahu Akbar, rukuk dan sujud, dia kembali kepada Allah untuk rukuk dan sujud. Dia tinggalkan sementara harta yang sedang dia cari demi Allah. Orang yang pergi kantor pun ketika dia mencari uang, bukan karena dia ingin kaya, tapi karena dia ingin menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan. Karena nafkah seorang suami kepada keluarganya hukumnya wajib. Maka ada satu nukilan yang bagus sekali dari Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kata beliau begini, orang yang banyak mengingat mati itu akan dianugerahi 3 hal oleh Allah. Sebagaimana orang yang tidak suka mengingat mati juga akan diazab, dihukum di dunia ini dengan 3 hal. Apa hal yang pertama? Bagi orang yang banyak mengingat mati, anugerah pertama Allah kepada dia ta'jilut taubah. Akan diberi kekuatan kepada dia untuk bersegera bertobat kepada Allah, untuk segera menyadari kesalahannya, untuk segera untuk membuang semua sifat-sifat yang buruk pada dirinya, sehingga kemudian dia beristighfar kepada Allah dan kembali kepada Allah. Sebaliknya, orang yang tidak suka mengingat mati akan dihukum oleh Allah yang pertama sekali taswifut taubah. Dia akan meremehkan taubat dan dia melalaikan dirinya daripada bertobat kepada Allah. Itu hukuman yang diberikan. Maka jangan heran, Pak, kenapa terus berbuat salah dinasihati tapi tetap saja nggak mau. Karena dia pikirkan hanya kehidupan, dia tidak pernah ingat lagi tentang kematian. Maka dia sebenarnya sedang menerima hukuman Allah. Yang kedua, bagi orang yang banyak mengingat mati, maka akan diberikan kepada dia besarnya keridhaan pada ketentuan Allah. Bahasanya qana'atul qalbi. Hati mempunyai sifat qana'ah. Apa itu qana'ah? Sifat merasa cukup. Saya jalan kaki, orang sekampung saya jalan naik motor, ada naik mobil, tetap jalan kaki saya, alhamdulillah. Teman saya sekarang naik mobil mewah, saya masih naik mobil butut, alhamdulillah. Orang yang selalu mengingat mati, dia akan punya sifat qanaah dalam hatinya. Bajunya mungkin harga 20.000, tapi dia tidak akan merasa rendah hati. Dia tidak akan merasa dirinya hina ketika duduk dengan orang yang pakai pakaian 2 juta harganya. Kenapa? Qana'atul qalbi. Allah beri sifat qanaah pada dirinya. Kenapa? Karena yang 2 juta itu nanti akan juga berakhir seperti baju yang harganya 20.000. Gak ada baju yang 2 juta itu akan bertahan seumur hidup, tetap akan pada akhirnya akan busuk, akan jelek. Sama seperti baju yang harganya 20.000. Adapun orang yang jarang mengingat mati atau bahkan tidak mengingat mati, dihukum oleh Allah dengan tarkur ridha bil kifaf. Hilang kerelaan kepada dirinya terhadap apa yang sudah dicukupkan oleh Allah untuknya. Makanya jangan heran, Pak, kenapa sudah kaya tapi masih korupsi? Mobil sudah tua, kok masih jadi maling uang rakyat? Kenapa? Salah satu sebabnya dia tidak ingat mati. Maka kalau Bapak lihat koruptor ketika ditangkap malah justru tersenyum, di depan kamera malah tersenyum bangga, sesungguhnya dia sudah tidak ingat mati. Karena kerelaannya terhadap apa yang telah Allah berikan dengan apa yang sudah dicukupkan
sudah hilang pada dirinya dengan sebab dihukum oleh Allah. Yang ketiga, orang yang banyak mengingat mati, dalam nukilannya Imam Al-Qurtubi akan diberikan al-quwwatu fil ibadah, kekuatan untuk beribadah, nggak malas. Kalau urusan ibadah nomor satu. Sebaliknya orang yang jarang ingat mati atau bahkan tidak ingat mati akan diberikan oleh Allah, dihukum oleh Allah di dunia dengan takasur fil ibadah, malas ibadah. Makanya kalau azan maghrib, azan isya, kenapa susah datang ke masjid? Malas. Jangan-jangan lagi dihukum oleh Allah. Ada majelis taklim tidak mau hadir, jangan-jangan memang sedang dapat marahnya Allah karena dia tidak ingat tentang kematian. Dalam konteks ini, maka inilah yang dicari oleh seorang muslim, kata Imam Al-Ghazali yang paling tinggi. Orang yang belum mengarahkan pandangannya ke posisi ini, maka sesungguhnya belum mengetahui hakikat hidup. Dia hidup, tapi sesungguhnya dia mati, karena dia tidak mengerti apa hakikat hidup. Walladhi yutlabu lidatihi wa lighairihi kasalamatil badani. Adapun yang dituntut karena kita butuh kepada hal tersebut dan juga kepada yang lainnya, itu adalah salamatul badan, keselamatan badan. Semua kita butuh selamatnya badan, tapi ingat, selamat badan itu bukanlah tujuan. Karena ada orang yang berpenyakitan bertahun-tahun, kalau dia punya sifat qanaah dalam hatinya, bisa jadi penyakitnya mengubur dosa, Pak. Tapi kalau ditanya kepada semua orang, butuh tidak sehat badan? Semua menjawab iya. Kenapa? Karena dengan sehat badan kita bisa melakukan yang lain. Selain kita butuh kepada kesehatan badan, dengan kesehatan badan kita juga bisa mencari yang lain, bisa cari rezeki, bisa sholat, bisa puasa, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga keselamatan badan dicari karena dibutuhkan keselamatan badan itu sendiri, dan juga karena dengan keselamatan kita membutuhkan yang lainnya. Itu kata Imam Al-Ghazali. Akan tetapi dari ketiga hal ini, selamatnya badan, dinar dan dirham, serta bisa memandang wajah Allah serta bahagia di akhirat, tentu yang bahagia di akhirat itu lebih utama. Lebih utama. Ibnu Ummi Maktum, sahabat Rasulullah, muazzin kedua Nabi setelah Bilal bin Rabah, itu matanya buta dan tidak pernah mengeluh dengan kebutaannya. Tidak pernah mengeluh dengan kebutaannya. Lihatlah, bacalah di mana sejarah Bilal bin Rabah disiksa badannya. Lihatlah bagaimana Sumayyah mati karena ditusuk dengan tombak dari dubur oleh Abu Jahal, sehingga menjadi wanita yang syahid pertama di dalam Islam, bahkan orang pertama syahid di dalam sejarah Islam. Badannya tidak selamat, tapi jiwanya selamat. Kenapa? Karena yang tertinggi itu sebenarnya bukan selamatnya badan, juga bukan apa yang bisa dicapai oleh badan terkait dengan makanan, perhiasan, segala macam, bukan, tapi kebahagiaan di akhirat. Makanya Nabi ketika mau dicabut nyawanya oleh Allah, ketika malaikat datang, itu diberi pilihan. Semua Nabi begitu, mau meninggal atau mau hidup selama-lamanya sampai akhir zaman, mau jadi seorang hamba atau mau jadi seorang raja. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau memilih untuk menjadi Nabi sekaligus hamba. Beliau tolak untuk hidup abadi sampai akhir zaman. Beliau tolak untuk menjadi seorang raja, karena beliau lebih memilih menjadi hamba sekaligus seorang nabi. Kalau kita tahu hakikat apa yang sedang yang dipilih oleh Nabi kita, maka kita seharusnya sebagai umat mengerti tentang hakikat hidup. Wah, Nabi sedang mencari ridhonya Allah. Kami diceritakan oleh Syekh kami,
Syekh Abdul Razak mengatakan ketika malaikat maut datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, apakah boleh aku cabut nyawamu atau aku kembali ke tempatmu? Karena malaikat itu tidak boleh cabut nyawa Nabi kalau tanpa dikasih izin oleh Nabi. Rasulullah memalingkan wajahnya ke arah malaikat maut, tidak bertanya. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang melihat tatapan Rasulullah mengerti bahwa Rasulullah sedang menanyakan pendapat malaikat Jibril. Malaikat Jibril sesaat kemudian menjawab tanpa menunggu pertanyaan Nabi, Inna rabbaka asyiqun. Wahai Rasulullah, Allah rindu kepadamu. Dan Nabi pun menjawab, wahai Jibril, wa ana asyiqtu bihi. Aku pun rindu ingin bertemu dengan Tuhan. Kerinduan. Makanya di dalam bab kematian kita dilarang untuk berangan-angan atau berharapkan mati. Ya Allah, matikan aku saja. Tidak ada uang, ya Allah matikan. Diharamkan, tidak dibolehkan. Tapi dibolehkan kita untuk kemudian memohon kepada Allah, ya Allah matikan aku sebagai orang yang Engkau ridhai. Sebagaimana perkataannya Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman, ya Allah wafatkan aku sebagai seorang yang muslim. Itu dibolehkan. Tapi mengharapkan mati karena ingin lari dari cobaan hidup, dari beratnya apa yang kita pikul, itu diharamkan dalam agama. Muslim disuruh menghadapi kehidupan dengan teguh, dengan niat yang baik dan benar, agar kemudian nanti bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua orang-orang yang nanti diberikan oleh Allah husnul khotimah, insyaallah. Baik Bapak yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang barangkali malam ini yang bisa saya sampaikan terkait 3 hal yang dicari di dalam kehidupan. InsyaAllah minggu depan kita akan melihat ilmu ada di posisi mana dari 3 komponen tadi. Apakah yang dicari karena yang dibutuhkan itu yang dicari, ataukah sesuatu yang dicari karena menginginkan yang lain, ataupun yang komponen yang satunya lagi dia dicari karena dibutuhkan sekaligus dengan dia kita dapat sesuatu yang lain. Dari 3 komponen ini di manakah ilmu berada? InsyaAllah Imam Al-Ghazali akan menjelaskannya dan akan kita sambung pembahasannya InsyaAllah minggu depan. Kita azan jam 19:07, sekarang jam 18:98, betul kan? Jadi kalau ada satu pertanyaan mungkin saya jawab InsyaAllah. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Baik, kalau tidak ada, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, ini saja hari malam ini yang kita sampaikan. Kita niatkan kepada Allah, ya Allah, semoga apa yang sudah kita dapatkan bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah. Terutama kita menjadi orang-orang yang mengingat kematian, karena Rasulullah SAW dalam hadis Imam Muslim mengatakan, "Aktsiru min hadimil ladzat." Berbanyaklah oleh kalian mengingat hal yang menghancurkan semua kelezatan. Semua ulama kemudian bersepakat bahwa yang dimaksud dengan yang menghancurkan semua kelezatan itu adalah maut. Maka banyak-banyaklah mengingat kematian. Ustaz, saya masih muda, kan panjang masih perjalanan saya. Jangankan yang muda, yang baru lahir saja dimungkinkan meninggal dunia. Tidaklah kematian itu berurusan dengan usia. Bisa saja yang muda lebih duluan daripada yang tua, sebagaimana sangat dimungkinkan yang tua juga lebih duluan daripada yang muda. Dan kita berharap kepada Allah semua kita kemudian dimatikan dalam husnul khotimah, kemudian dimasukkan ke dalam golongan orang-orang saleh yang dalam Al-Quran disebutkan, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang diberi nikmat karena dikumpulkan bersama dengan orang yang jujur, yang baik, orang yang syahid di jalan Allah, para nabi, orang-orang yang soleh. Semoga ketika kita berdiri di padang mahsyar bersama kita ada para nabi. Semoga ketika kita berdiri di padang mahsyar di tengah-tengah kita ada orang yang syahid di jalan Allah. Semoga ketika kita berdiri di padang mahsyar kita berada di kelompoknya orang-orang yang soleh, bukan sebaliknya. Ada hadhihi niyyatu wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ummahatina wa li abaina wa li masyayikhina wa li asatidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya ghafiraz zallat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma la tad'a dhanban illa ghafartah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaytah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان